Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Halo pemirsa TVRI Sumatera Utara, kembali lagi di podcast TVRI Sumatera Utara. Bersama aku, Tamara Ceria, yang akan memandu kegiatan podcast kita beberapa waktu ke depan. Nah pemirsa, kali ini aku nggak sendirian nih. Kali ini aku ditemani sama sosok perempuan cantik yang punya banyak prestasi dan saat ini punya kesibukan nih, nggak jauh-jauh dari dunia entertain. Ini dia. Ya, bersama aku Nur Hasana tentunya. Kali ini senang sekali ya diundang ke podcast TVRI sharing-sharing ya, untuk menginspirasi dan juga memotivasi mungkin banyak ya generasi milenial di zaman sekarang yang punya banyak skill tapi tidak dimanfaatkan gitu. Kali ini kita bakal sharing ya mengenai mungkin skill yang harus diasah ke depannya tentunya. Oke, teman-teman, kali ini kita ada kedatangan Kak Hasana nih. Mungkin boleh nggak sih Kak diceritain apa sih kesibukan Kakak sekarang ini? Baik, kalau berbicara tentang kesibukannya tentunya setelah lulus kuliah kemarin Hasana alhamdulillah keterima sebagai host di TVRI Sumatera Utara. Jadi kegiatannya itu ya nggak jauh dari MC sama bawa acara di TVRI. Oke, berarti kalau background dari kuliah sendiri itu Kakak backgroundnya apa nih Kak kalau boleh tahu? Ini kalau ditanya background nih sering simpang siur ya. Pasti orang bilang, ini pasti jurusannya dulu ilmu komunikasi Iya, gitu ya. Karena kan kalau host itu pasti backgroundnya itu dari ilmu komunikasi, karena Hasana itu malah nggak dari ilmu komunikasi. Dari mana tuh Kak kalau jadi boleh tahu? kakak itu adalah dulunya jurusan akuntansi Universitas Sumatera Utara. Nah beda banget ya. Iya. Hitung-hitungan ke di depan layar Gitu ya. Tapi kalau bisa kita kelas balik nih, sebenarnya yang menghantarkan Hasana sampai di posisi ini adalah prestasi-prestasi yang pernah Hasana raih dulunya gitu. Jadi kalau dulu di masa kuliah itu kan ada istilah kuliah pulang, kupu-kupu. Terus kalau Hasana pribadi sendiri pengennya itu aktif di organisasi tapi juga bagus di akademik gitu. Jadi selalu mengikuti kegiatan organisasi. Tapi yang namanya prestasi itu harus diraih juga, karena di kampus itu banyak banget ternyata lomba-lomba yang kita itu nggak mengeluarkan biaya, tapi kita jalan-jalan gitu. Siapa sih yang nggak mau? Gratis lagi. Iya, gratis lagi. Itu ditekankan ya, nggak Iya, gratis. gratis lagi, nggak dipungut biaya. Jadi bermula dari lihat senior kan. Kalau dulu kan kita sering mentoring gitu kan kalau di kampus. Jadi teman-teman itu pada sibuk-sibuk gitu kan, belajar gitu kan untuk lomba yang tingkatnya nasional, bahkan ada yang go internasional. Jadi belajar juga sama senior, terinspirasi sama beliau. Jadi alhamdulillah Hasana juga aktif di organisasi waktu itu di pemerintahan mahasiswa. Oh iya. Jadi FEB. Pema FEB USU ya. Jadi kalau biasanya kan kalau ada informasi-informasi di kampus itu kan undangannya itu ke Pema dulu ya. Betul. Kebetulan di situ Hasana sebagai sekjen, jadi kan terfilter duluan nih. Oh, ada event ini nih gitu, ada kegiatan ini. Berarti kan kita lebih memburu diri lebih dahulu ketimbang teman-teman kan. Persiapan kita harus juga lebih duluan gitu kan. Jadi bermula dari ikut-ikut lomba, aktif, kita tuh juga bisa belajar negosiasi, melobi-lobi sama dosen gitu kan. Dalam arti kata, nih kadang kan kalau dosen yang bagi yang mengerti ya alhamdulillah, tapi kan ada juga nih kita kena sama dosen yang kurang memahamin karakter kita sebagai generasi milenials gitu kan. Betul kan. Jadi kan kita pengennya dua-duanya dapat. Kalau lagi ujian malah disuruh pilih lagi sama dosen tuh kan. Gimana tuh Kak? Kamu lebih milih pelajaran saya atau lomba gitu? Itu kan pusing banget ya kalau udah disuruh pilih kayak gitu kan. Jadi intinya harusnya kan dosen support ya malahan mahasiswanya. bener. Jadi ya kita tidak hanya satu sih, mungkin banyak sih dosen juga yang mensupport mahasiswa, tapi ada juga yang tidak mensupport gitu kan. Tapi ya kita itu dengan tidak adanya dosen yang mensupport ini, kita lebih pandai membawa diri gitu kan, beradaptasi. Kemudian kita juga bisa pandai melobi-lobi, Pak saya juga bawa nama kampus, nama universitas, ini tingkatnya nasional ya, mungkin kita juga bisa sertifikatnya ini kita gunakan untuk mengangkat akreditasi kampus gitu ya. Kita menggunakan bahasa tutur kata yang mungkin dia bisa
apa ya terbawa dengan suasana gitu. Oh ya udah gitu kan. Alhamdulillah dengan berkat basic seperti itu komunikasi juga terlatih gitu kan. Dan dosen juga mengizinkan. Ya udah kamu nanti ujiannya susulan aja gitu kan. Alhamdulillah mengerti. Dan di samping itu juga Hasanah kan kemarin ikut-ikut ajang-ajang pageants ya. Yang pertama itu dulu Hasanah itu tomboy banget. Wah, dengan looks yang sekarang Dengan kayak looks yang gini. sekarang sebenarnya tidak menggambarkan Hasanah yang dulu gitu kan. Jadi dulu tuh tomboy, malah lebih aktif di atlet ya, lompat jauh dulunya waktu masa sekolah kan. Tapi pas masa mau masuk kuliah itu rasanya pengen berubah gitu, kayak Power Ranger. Pengen berubah gitu kan. Kayaknya perempuan harus kalem gitu ya, anggun gitu kan. Dan orang tua juga selalu mensupport ya, lebih memperbaiki diri lah katanya gitu kan. Dan berawal dari situ pas masuk kuliah itu ya udah mengikuti kegiatan-kegiatan yang benar-benar itu feminim. Coba lagi nih kan ada ajang Miss Global Sumatera Utara waktu itu ya. Seingat itu masa tahun 2017. Itu ajang pertama yang Hasanah ikutin. Dari mulai atas sampai bawah itu rasanya berubah drastis karena ajang ini kan ajang yang benar-benar kecantikan gitu ya. Betul. Bahkan ini juga sekali itu go internasional. Nah, jadi mulai menata diri kan. Pas saat mendaftar itu malah gemeter tangannya. Ya ampun, aku dulu yang tomboy ini bisa ikut nggak ya? Menyaingin teman-teman ini bisa nggak ya gitu ya kan? Tapi ya qadarullah tadi ya, Allah memberikan takdir kepada kita itu yang baik. Hasanah memang mengikuti tahapan demi tahapan itu dengan baik gitu. Hasanah mempelajarin ajang ini goalsnya kemana. Itu memang Hasanah tekankan dari awal kalau segala sesuatu yang kita ikutin harus maksimal, karena yang kita inginkan itu juga hasilnya yang maksimal gitu kan. Jadi mulai mencari tahu informasi ini ajangnya goalsnya kemana, tujuannya apa, kemudian programnya seperti apa aja sih yang harus dilakukan, project campaign bagaimana yang harus dilakukan, bahkan catwalk yang Hasanah dulunya itu tomboy ya kan, kalau jalan mungkin kaku banget. Tapi ya apa sih yang nggak bisa kita pelajarin di zaman sekarang dengan adanya sosial media, mempergunakan YouTube dengan baik, itu salah satu guru terbaik juga bisa Hasanah katakan seperti itu, karena Hasanah juga belajar catwalk tuh dari YouTube ya kan, dari akun-akun yang benar-benar bisa mengajarkan Hasanah bisa catwalk, public speaking bahkan gitu kan, banyak ya. Kita kan cari yang gratis-gratis kali ya. Betul. Kalau kita di situ ditawarkan kursus sih sebenarnya. Kemarin itu kan ada teman, Hasanah ikut kursus saja dulu katanya gitu kan, privat kursus gitu kan, ada public speaking dan juga catwalk. Tapi Hasanah mikir kalau misal nih ikut kursus meluangkan waktu ya kan, itu udah pasti. Sedangkan kuliah sama organisasinya udah antah berantah. Manage udah pusing ya kan. Iya, ngatur waktunya aja aduh kadang ada yang bolong-bolong gitu. Tapi ya so far tetap berprinsip yang nggak mau ganggu jadwal kuliah kan, akademik itu udah pasti prioritas karena sedangkan kalau organisasi ini adalah bunga-bunga di bangku perkuliahan lah kalau kita katakan ya. Jadi pas saat itu memberanikan diri untuk belajar sendiri. Pokoknya setiap malam sebelum tidur itu belajar dulu, belajar public speaking, catwalk. Itu pokoknya dari ruang tamu ke dapur itu adalah perjalanan yang harus dilakuin kan, karena kan kita juga nggak tahu ya medan perang kita di lantai itu seperti apa ya, lantai panggung itu seperti apa. Jadi beli heels yang panjangnya itu 17 cm. Untuk pemula kayak kakak itu gimana? Karena di situ memang persyaratannya adalah menggunakan heels 17 cm. Wow. Nah, itu memang apa ya? Ya ampun, ini kayaknya terjungkang. Tapi ya karena latihan terus ya kan, di-push terus ya kan. Ternyata kita terbiasa dengan menggunakan heels seperti itu gitu, dan dilakukan dengan maksimal. Alhamdulillah selama karantina berjalan dengan baik dan lancar, dan di saat pengumuman Hasanah diumumkan sebagai juara 2. Wow. Nah, masih baru udah langsung juara 2. Tapi ya namanya manusia ya kan, pasti merasa kayak masih kurang lah, pengen juara 1 gitu ya kan. Tetap mengikuti kegiatan-kegiatan pageants juga di tingkat Sumatera Utara. Kemudian waktu itu kan ada di tahun 2018 itu pemilihan Asian Games ya, lomba-lomba Asian Games ya. Iya, 2018. Nah itu kemarin tuh cuma niatnya ini pengen jadi LO-nya aja sih gitu kan. Yeah. Tapi malah ternyata Allah kasih lebih gitu. Allah pengen menaikkan derajat hambanya
lebih nih, kamu jangan jadi LO gitu kan. Malah Hasanah kemarin ketinggalan informasinya gitu kan, nggak dapet informasi bahwasanya kapan pendaftaran LO ini, batas pendaftarannya kapan gitu kan, nggak tahu. Jadi setelah udah pengumuman baru sadar, alah ternyata udah tutup gitu kan, Kelewat gitu kan. Dan nggak lama kemudian, seminggu kemudian kalau nggak salah itu ada buka pendaftaran Duta Asian Games Jakarta Palembang. Nah disitulah Hasanah mulai terpikir gini kan, mungkin ini ya kasih rezekinya gitu kan, coba aja lah gitu. Namanya dulu kan kita udah berlatih di bidang yang hampir sama kan, pageants juga kan, catwalk, administrasi, pasti tahapannya hampir-hampir sama, tinggal aku maksimalkan potensi dan keberuntungan sama doa restu orang tua, itu aja sih kan. Jadi lebih menekankan pada berdoa aja sih waktu itu kan, ya Allah kalau memang ini rezekiku, tolong permudah jalannya gitu aja kan. Dan ternyata tahap per tahap itu asli full English semuanya, karena kan Asian Games gitu kan, atlet-atletnya juga tingkat Asia kan, jadi harus memang bahasa Inggris dari mulai administrasi sampai akhir di wawancara tuh top 3 itu semua full English. Dan alhamdulillah itu juga Allah mengijabah doa hamba tadi ya kan. Ternyata diumumkan itu juara 1 langsung, juara 1 ya. Itu waktu itu seleksinya di Poltek Parmedan. Dan setelah diumumkan juara 1, Hasanah kira ya udahlah cuman di sini aja kali ya, nggak diundang. Ternyata diundang selama Asian Games. Hasanah tuh di Palembang kemarin itu. Palembang berangkat diberangkatin itu semua juga gratis. Jadi masih mahasiswa ya Kak itu? Iya, itu masih menjadi mahasiswa. Jadi kita kan dari dulu tuh Hasanah pernah berprinsip ikut semua kegiatan apapun itu selagi positif, karena kita nggak tahu nih rezeki kita di mana, kegiatan yang mana yang dapat menaikkan derajat kita gitu kan. Jadi ikutin aja terus selagi muda gitu kan, kenapa enggak gitu. Dan alhamdulillahnya kan udah juara 1 kemarin. Kan kami tuh nggak ada sistem kontrak kan selagi Asian Games saja gitu kan. Asian Games yang sudah berakhir dan Hasanah kembali ke Sumatera Utara dan pengen juga berkontribusi ke daerah kelahiran. Karena kebetulan Hasanah dari Deli Serdang ya kan, Hasanah pengen lah gitu berkontribusi di daerah, makanya itu Hasanah ikut coba Duta Wisata Deli Serdang. Ini yang ketiga ya Kak? Iya, alhamdulillah juga dapat juara 1. Nah rewardnya itu dikontrak selama 1 tahun ya kan, jadi pegawai di Dinas Pariwisata Deli Serdang, dikontrak selama 1 tahun, itu digaji, kemudian setiap ada kegiatan-kegiatan dari dinas kita selalu diikut sertakan. Jadi banyak sih keuntungannya, kita bertemu dengan orang-orang hebat, menambah relasi gitu kan. Di situ merasa seneng ya kan, karena tentunya dapat pengalaman baru gitu kan, relasi baru. Dan itu kan tahun 2019 kan ya. Dan Hasanah itu di semester akhir. Hasanah lulus itu di tahun 2020 yang itu COVID. Gak bisa ngapa-ngapain ya kan, pasti kan bingung ya kita sebagai mahasiswa. Aku berharapnya itu lulus tepat waktu, kemudian pengen juga dapat pekerjaan nih sesuai keinginan gitu kan. Tapi ya selama di perjalanan ini ternyata kita nggak tahu ada perubahan iklim seperti apa, kemudian ada jenis-jenis penyakit seperti apa yang datang. Bahkan kan kalau COVID ini kan benar-benar kita itu nggak bisa kemana-mana gitu kan ya. Jadi ya waktu saat itu memanfaatkan apapun jenis lowongan pekerjaan itu langsung dicoba aja. Sampai 2020 itu 2020. Sampai pada akhirnya pembukaan presenter TVRI Sumatera Utara. Nah itu juga ngerasa gini, ini kayaknya keterima nggak ya gitu. Karena salah satunya jurusannya itu saya akuntansi, tapi dengan background pendidikan ya Kak. Tapi ternyata di situ persyaratannya itu semua jurusan, tapi memiliki skill yang diinginkan oleh TVRI gitu. Jadi harus pandai membawa acara gitu-gitu loh kan, dengan klasifikasinya. Dan Hasanah juga cobain, karena dari dulu tuh selalu kalau ikut memang kalau niat harus maksimal. Karena kita apa ya, nggak mau sia-sia gitu loh. Jadi nggak mau coba-coba, ini pokoknya harus menang, harus masuk gitu kan. Tahap per tahap dilalui juga, itu kami kemarin administrasi, kemudian ada dites juga ya kan, itu banyak program acara. Jadi kamu bawa acara berita gitu kan, jadi harus siap kita ala-ala reporter misalnya seperti itu kan. Kemudian ini ada acara generasi milenials, anak-anak katanya kayak gitu. Jadi kita harus memposisikan program acara itu anak-anak gitu kan.
Kemudian banyak ada acara ini juga Islami seperti itu. Jadi banyak kategorinya, kita harus dites satu persatu acara itu. Dan alhamdulillah Hasanah juga lolos gitu kan, keterima juga. Waktu itu kami masa saat itu yang diterima tuh cuman 4 orang. 4 orang. Iya. Kira-kira itu berapa Kak? Dari berapa orang lulus? Kurang lebih kalau nggak salah nih ya, itu 200-an kalau nggak salah. 4 orang. 4 orang Dari hanya 200 ya. Iya. Itu yang setelah masa-masa dilewatin ininya ya, tahap per tahapnya. Kemudian ya menjalani dong gitu kan, kita harus beradaptasi walaupun tetap pada intinya kan Hasanah juga itu dikontrak di dinas pegawai honor di Pemkab Deli Serdang kan, menjalani di sana dan di sini juga. Orang pada heran gitu kan, ini double kok bisa job ya? double job. Alhamdulillahnya saya juga berterima kasih kepada Pemkab Deli Serdang ya, khususnya Kepala Dinas Pariwisata Deli Serdang itu mensupport penuh pada saat itu. Ya nggak apa-apa, saya juga bangga, staff saya juga bekerja di media seperti itu katanya. Dan saya memanfaatkan kesempatan itu dengan baik gitu kan. Intinya ketika saya ditugaskan di Deli Serdang, saya maksimal di sana. Ketika saya keluar jadwal yang di TVRI, saya juga maksimal gitu. Tapi ya kita rada capek ya, namanya bolak-balik. Jauh ya Kak, Deli Serdang ke sini, dari sini ke Deli Serdang lagi. Iya, apalagi saya tinggalnya di Hamparan Perak gitu. Waduh. Ya. Ujung ke ujung gitu kan. Tapi ya namanya perjuangan ya, kita juga nggak tahu nanti kedepannya kita seperti apa. Kita harus bisa terlatih dengan keadaan kondisi gimana pun yang kita jalanin sekarang. Tuh, itulah kisah saya kenapa sekarang berkecimpung di dunia entertain. Ya. Panjang banget ya Kak, dari mahasiswa ke karir sekarang. Nah, tapi pas jadi mahasiswa itu gimana sih Kakak manajemen waktunya gitu? Karena ikut lomba, organisasi, ikut duta-dutaan gitu. Itu gimana Kakak untuk manage waktunya? Karena satu aja sebenarnya ikut kuliah aja yang normal, kupu-kupu aja itu berat gitu. Udah keter ya kan? Iya, udah keter gitu. Iya, jadi kalau dulu prinsip Hasanah tuh memang akademik itu adalah prioritas. Kita kan kuliah ini harus pandai-pandai kan ya, ngambil mata kuliah itu gitu kan. Kan jam-jamnya juga bisa ngambil kelas-kelas lain gitu kan. Jadi mengaturnya itu kalau bisa sedemikian rupa itu di jam memang kalau kuliah itu harus masuk gitu. Prioritasnya emang seperti itu. Tapi ketika memang ada waktu luang, kita kan banyak tuh ya jam kuliah masuk jam 8, keluar jam setengah 10. Habis itu kan kosong. Nanti masuk lagi sore. Itu kalau yang udah ini tuh semester akhir tuh yang kayak gitu. Kalau awal masih bisa dari pagi. Iya, masih bisa full kan. Kalau semester akhir udah gawat banget tuh. Kadang masuk, kadang bolong dulu baru masuk lagi di sore gitu kan. Jadi kalau pulang dulu kan Hasanah belum ngekos kan, nggak ngekos juga kan. Jadi kalau misal nih kan pulang ke rumah gitu, kayaknya capek banget kan nunggu kan jam 4 sore. Jadi apa sih kegiatan yang bisa mengisi kekosongan ini gitu. Awalnya tuh cuman kayak gitu doang gitu. Itulah ikut organisasi. Kan ada base campnya kan kalau Pema kan. Jadi ada rumah kedua lah kalau bisa dibilang gitu kan, rumah istirahat gitu. Jadi setelah bergabung di komunitas kan di organisasi, ternyata juga ada kegiatan yang lain kan, ada lomba-lomba kan, pageants dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah Hasan mengaturnya itu dengan cara prioritas dulu kuliah, akademik. Kalau memang nih dua-dua nih penting. Akademik kan kita penting, tapi Hasanah karena udah dikontrak di Deli Serdang dulu kan waktu itu sebagai duta wisata kan, juga ada penyambutan, misalnya harus duta utama harus datang misalnya gitu kan. Kan dua-duanya penting nih. Tapi ternyata kita kan harus bisa lebih jeli lagi nih, memfilter lagi di antara kedua yang penting ini mana yang lebih penting gitu kan. Hasanah itu pastinya kalau memang nggak ujian ya, kalau hanya kuliah perkuliahan biasa saja, Hasanah pasti memilih yang bertugas Hasanah yang sebagai duta utama ini di Deli Serdang. Dengan catatan kita harus berkoordinasi dengan dosen terlebih dahulu. Kita lebih bilang kan izin lah gitu kan. Izin Bapak Ibu, saya sebagai duta wisata Deli Serdang alhamdulillah terpilih juara 1, saya memiliki tugas untuk menyambut menteri misalnya Menpora yang berkunjung ke Deli Serdang gitu-gitu kan. Jadi ternyata itu kalau sebagian dosen itu welcome. Mereka tuh malah seneng kan mengangkat nama kampus. Iya, ya udah yang penting kamu nanti mengikuti pelajaran perkuliahannya ya, istilahnya tanyakan ke teman, kalau misalnya ada tugas dikerjain. Jadi lebih intinya adalah komunikasi dengan dosen aja gitu. Terus nih Kak, kalau kita bicara tadi Kakak juga dikontrak kan di Deli Serdang gitu. Nah, gimana tuh yang Kakak rasakan
kerja sebagai pegawai pemerintahan sama kerja di presenter itu kan kayak satu hal yang bertolak belakang gitu kan. Apa sih yang kakak rasain gitu? Kalau dibilang backgroundnya pemerintah, dua-dua pemerintah ya. Kalau TVRI juga di bawah naungan pemerintah kan. Tapi kalau di Dinas Pariwisata Deli Serdang itu mungkin lebih kerjanya itu kan jam dinasnya ya, masuk jam 8 keluar jam 4 sore. Dan itu memang absen secara fingerprint, dan kita juga merasakan bahwasanya kalau kita kerja di kantor kan gimana ya, feelingnya pasti berbeda dengan di TVRI. Saya sebagai presenter, kalau presenter ini lebih fleksibel sih waktunya, karena siaran juga tergantung program dan durasinya juga cuma 1 jam kan. Dan itu ngerasa apa ya, lebih enjoy aja sih menikmatin. Kalau di TVRI kan banyak narasumber tuh, tiap harinya berbeda dengan nuansa yang berbeda, tema yang berbeda gitu. Kalau di Deli Serdang kan memang rutinitasnya kita udah bisa kebaca nih, oh aku pagi kayak gini, habis makan kayak gini nih gitu kan. Emang udah kita tuh udah memang siklusnya itu aja gitu. Lebih men-challenge diri sendiri tuh di TVRI Sumatera Utara, karena kalau penyiar ini kalau nggak pinter, nggak punya wawasan, kita kena sama narasumber yang memang pinter, mati konyol gitu. Jadi harus benar-benar prepare terlebih dahulu dengan materi. Itu biasanya dikabarin itu H-1 paling lama, H-1 hari tema apa yang akan dibawakan besok. Kemudian kita juga menyesuaikan dress code gitu kan. Itu kan biasanya ada partnernya kalau di acara program seperti itu. Jadi lebih menyesuaikan tema dan pembahasan yang dibahas. Jadi kita lebih prepare gitu. Oke. Nah, menurut kakak sendiri, bekal kakak dari mahasiswa itu kepake nggak sih di dunia kerja sekarang? Tentunya kepakai. Apapun itu, karena kan ilmu itu nggak hanya di jurusan ya. Kalau akuntansi ya, kita kehidupan sehari-hari juga ngitung uang, ya kan. Apalagi kalau kita misalnya mau belanja apa segala macam, kan pengeluaran pendapatan kita harus akumulasikan. Kok kebelit ya? Jadi apapun itu ya pastinya sangat terpakai dari segi kepemimpinannya, kemudian dari segi public speaking ya, kita juga berkomunikasi bersama dosen, teman-teman, itu kan sangat digunakan gitu, apalagi di organisasi. Makanya karena dari pengalaman saya, organisasi sama pendidikan kalau bisa dijalankan, jangan hanya pilih salah satu. Banyak kan kadang mahasiswa kan aktif di akademik ya kan, memang dia pinter di akademik, tapi ketika dia di organisasi ataupun dia berbicara itu kan canggung misalnya. Itu kan banyak orang pinter tapi nggak pandai ngomong gitu kan. Itu masalahnya apa? Karena tidak seimbang antara akademik dan non-akademiknya. Makanya kalau diperbolehkan ya di zaman sekarang, kalau bisa tuh mahasiswa aktif di kuliah dan juga organisasi. Justru di organisasi itu skill kita lebih dilatih gitu. Oke, nah mungkin tentang public speaking kakak ini sih kak, kan kakak bilang tadi, kakak spill di awal tuh kakak sosok yang tomboy gitu kan, masuk ke jurusan akuntansi gitu. Nah, dari mana sih kakak melatih public speaking kakak sampai sekarang tuh ya udah luwes aja gitu? Kalau berbicara tentang public speaking itu adalah jam terbang. Dulu juga saya awal-awalnya itu masih yang kayak takut, grogi gitu. Namanya kita pemula kan ya. Mungkin kalau dewa kita baru langsung bisa lancar public speakingnya. Tapi yang namanya pemula itu pasti kita terlatih-latih gitu. Terlatih dan tertatih. Kalau masalah apa ya, itulah pentingnya prepare tadi. Kita harus mempersiapkan itu, kita nih mau ngobrol tentang tema apa gitu kan. Dan saya tuh selalu mengusahakan di pagi hari itu walaupun 3 menit baca berita apapun itu. Terkadang dari bahasa yang kita baca itu, dari berita-berita itu terkadang membiasakan kita dengan bahasa yang iya begitu. Jadi itu aja sih lebih tepatnya kalau kenapa public speakingnya bisa lebih luas atau gimana. Memang kita pribadinya tuh harus tetap berlatih lagi, tidak boleh puas dengan apa yang dimiliki sekarang. Tapi intinya adalah jam terbang. Semakin banyak kita ngomong, semakin banyak kita nih berbicara ya kan. Dulu latihannya malah saya tuh depan kaca kayak orang gila gitu ya kan. Misalnya tema tentang kesehatan, apa sih pentingnya itu sehat bagi tubuh, terus kita tuh harus makan konsumsi apa aja gitu. Pokoknya selama saya batasin tuh 5 menit harus ngomong lancar. Dulu waktu saya belajar public speaking seperti itu. Misal nih bunga, dari kata bunga kita harus kembangkan gitu kan sampai 3 menit aja gitu. Tapi luas ya, jangan sampai kita tuh masih mikir-mikir gitu ya. Sebenarnya itu yang bisa melatih kita berpikir cepat dan juga bisa lancar gitu. Oke.
Itu tadi kehidupan kakak ya udah panjang banget dari mahasiswa sampai karir sekarang. Tapi ada nggak sih kak komunitas atau organisasi yang kakak ikutin sekarang ini? Banyak, tapi salah satu di antaranya komunitasnya adalah Yayasan Jantung Indonesia. Khususnya saya di Sumatera Utara, YJI Sumut. Nah, YJI Sumut ini dia itu terbagi menjadi beberapa kategori, itu ada KJR dan juga KJS. Kalau KJR itu dia ke klub remaja ya, seperti kayak kita ini milenial, ini masih remaja. Masih. Tapi kalau KJSR itu dia lebih ke usia di atas 30 tahun ke atas. Jadi itu bergabung di sana bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Apa sih Yayasan Jantung Indonesia ini? Tentunya Yayasan Jantung Indonesia ini adalah organisasi ya yang selalu mengutamakan kesehatan ya. Kalau kita bilang itu bahasa bekennya keren tanpa rokok. Nah, jadi mungkin di generasi milenial zaman sekarang kan banyak tuh yang gaya-gayaan gitu kan. Jadi kita di sini mengedukasi banyak olahraga yang seharusnya kita lakukan. Tidak hanya jogging aja loh, ternyata ada senam kreasi anak muda yang memang digagas itu untuk menjaga kesehatan jantung gitu. Jadi asalnya sudah bergabung di KJR ini selama dari 2015. 2015 berarti mulai kakak dari SMA ya? Iya benar banget. Awalnya itu bergabung di KJR itu adalah dulu kan ada kayak model pengumuman diambil 10 terbaik untuk diberangkatkan ke Bali. Tapi suratnya itu disebar ke sekolah-sekolah di Kota Medan. Jadi kami melakukan seleksi, ada instrukturnya waktu itu kan, tiap sekolah itu dikirim 10 orang sekota Medan dan nanti dipilih 10 orang, alhamdulillah sana salah satunya. Setelah terpilih kami dilatih ya kan, itu ada karantinanya juga selama 2 bulan, itu diberangkatkan ke Bali, itu semuanya juga dibayar. Gratis. Pokoknya saya juga pengejar gratisan. Dari SMA ya kak? Iya, itu sekitar 2 bulanan dilatih, alhamdulillah kami juara 2. Itu juga dapat reward juga ya dari pemerintah Kota Medan gitu. Jadi semuanya itu di cover pokoknya, mulai dari keberangkatan sampai pulang itu semuanya di cover oleh pemerintah Kota Medan. Dan di situ juga pengalamannya itu banyak, bukan hanya lomba senam itu aja, tapi banyak ada character buildingnya, kemudian juga ada pelatihan public speakingnya juga ada gitu. Jadi sangat banyak gitu, ada jamborenya juga gitu. Jadi itulah ya, dengan banyaknya kita mengikuti organisasi, kita jadi terbuka pikiran bahwasanya bergabung dengan banyak organisasi itu malah lebih menguntungkan. Iya, Kita betul. juga itu kan tingkatnya senasional ya. Kita tuh punya banyak teman yang nggak hanya di Medan aja. Jadi kalau kita liburan nih ke Jogja gitu kan, kalau hemat budget kan kita lebih ramah lagi kan. Iya. Aku mau liburan nih ke Jogja gitu ya kan bisa dibantuin Iya, betul. travelingnya mau kemana aja gitu-gitu. Jadi dulu awalnya juga gitu mikirnya, kalau aku di nasional nih temennya se-Indonesia nih Iya, gitu kan, lebih banyak lebih ya. banyak gitu kan. Karena kalau di Jambore itu dikumpulin tuh KJR dari Sumut, KJR dari Papua juga ada. Oh, Sabang sampai Merauke. Merauke gitu. Jadi itu sih enaknya gitu, seneng Oke, banget. berarti kakak memang ternyata udah berprestasinya bukan dari kuliah tapi dari SMA ya kak? SMA bener banget. Ikut itu festival olahraga di Iya. Bali. Jadi nggak hanya di Bali, itu udah Fornas itu kan dia setiap 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali pokoknya keliling provinsi. Oh, di Indonesia Di ya? Indonesia. Jadi kayak kemarin tuh kami di Bandung kan, sebelum itu ada Banjarmasin, ada Samarinda. Jadi itu pokoknya enak banget dah. Jangan sampai terlewatkan. Dan kalau pengen nih, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga pengen join nih, gimana sih cara gabung di Klub Jantung Remaja, boleh banget nanti hubungin Hasanah, nanti kita bisa sharing-sharing banyak. Oke, berarti memang dari situ mungkin sisi tomboynya juga ya kak yang terasah gitu sampai sekarang juga masih aktif kak di YJI? Iya, alhamdulillah masih aktif karena tentunya kita melakukan senam rutin. Oh, Nah, di setiap boleh hari- dijelasin mungkin kak ya Iya. kegiatan-kegiatan? Kalau di setiap hari Minggu itu biasanya mulai jam 7 itu di PTPN 4. Kemudian kalau di hari Selasa itu di Taman Ahmad Yani ya kan. Kemudian hari Sabtu itu di Telkom. Nah, jadi ada berbagai tempat ya dan banyak juga instrukturnya. Iya. Berarti memang di YJI ada kita bukan berarti bukan komunitas yang pasif aja gitu. Kegiatannya rutin setiap minggu. Ada juga Fornas yang pasti itu menambah value diri kita pastinya ya kak. Bener Yang banget. terakhir kakak bilang juga tadi di Bandung ya kak. Itu kakak juga
dapat juara atau gimana? Mungkin boleh Iya, diceritain. itu juga kami dapat juara dan tentunya kalau semut ini kan berturut-turut selalu juara, Oh, ya kan. iya. Tapi sekarang ini personilnya udah pada ada yang menikah. Kalau menikah kan udah pasti udah nggak di Medan tuh. Iya. Mereka ada yang ke Jakarta, ada yang ke Batam. Jadi kemungkinan juga ini butuh personil baru lagi untuk bisa mengikuti 2 tahun mendatang lagi kan Fornas berikutnya iya. gitu. Dan karena kan kalau misalnya kalau kita berbicara tentang organisasi pasti senam-senam aja nih gitu kan. Di sini tuh enggak. KJR itu bisa dilatih apa aja tentang desain grafis juga ada karena kita ada coachnya kan desain grafis tentang apa aja public speaking. Jadi intinya adalah ini kan komunitas yang berkelanjutan, tidak hanya sekali dilakukan. Iya. Kita kan pengen tahu nih kebermanfaatannya kepada masyarakat. Nah, dengan adanya Yayasan Jantung Indonesia ini hadir untuk memberikan manfaat kepada halayak ramai, bahwasanya ayo kita jadi pelopor hidup sehat gitu. Iya. Oke, Kak, mungkin Kakak bisa lah ya dibilang sosok inspirasi gitu, inspirasi bagi anak muda gitu dari SMA bahkan udah punya prestasi, mahasiswa hingga sekarang berkarir di dunia entertain. Nah, itu semula pasti sebagai merupakan privilege sebagai seorang mahasiswa gitu. Mungkin bisa nggak sih kakak ngasih tips atau mungkin ngasih sedikit motivasi nih buat para pemirsa yang kaum Gen Z gitu terkait nggak apa-apa kok salah jurusan gitu dibilang, tapi kita nggak tahu rezeki kita dari mana. Mungkin bisa Kak. Oke, kalau dari Hasana sendiri lakukan saja apapun itu yang positif dan bermanfaat. Setiap apapun itu kegiatan lakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Karena Hasana juga menjalanin itu dulunya pengennya dulu kan ke olahraga sebenarnya kan. Malah jalannya itu ke akuntansi. Tapi kan kita nggak tahu takdir Allah itu seperti apa. Malah dari olahraga jurusannya ke akuntansi, kerjaannya sekarang jadi host gitu penyiar. kan. Penyiar. Jadi jalanin aja gitu. Nanti tiba saat momennya kita tuh bisa semuanya multi talenta. Iya, semua digarap ya Kak. Digarap gitu. Tapi itu tadi lah, lakukan saja dengan sungguh-sungguh, jangan pernah merasa aku salah jurusan gitu, aku harus ngambil lagi nih sesuai passion aku. Jangan, nikmatin aja, jalanin aja, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Karena kita tidak tahu kegiatan yang mana, berjumpa dengan siapa, yang dapat mengantarkan kita itu mengangkat derajat kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, mungkin itu dari Kak Hasana. Intinya maksimalkan setiap kegiatan kalian dalam apapun yang kalian lakukan. Terima kasih Kak Hasana untuk kehadirannya di podcast TVRI Sumatera Utara. Senang banget bisa bincang-bincang nih terkait setiap prestasi yang kakak punya. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya di podcast TVRI Sumatera Utara. Sampai jumpa. Bye-bye. Berbicara santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara.